Oke, selanjutnya tadi kita sudah bahas kriteria schedulingnya itu seperti apa yang bagus. Nah, sekarang kita menuju ke algoritma scheduling. Jadi algoritma scheduling apa nanti yang optimal. Salah satunya kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama itu adalah namanya first come first serve, ya kan? Jadi kenapa algoritma scheduling itu penting? Karena pada dasarnya bahwa penjadwalan itu akan menentukan proses mana yang akan dilaksanakan dalam suatu sistem. Jadi proses yang belum dapat jatah alokasi CPU kan ngantri di ready queue, ya kan. Nah, dengan algoritma penjadwalan ini akan menentukan proses manakah yang ada di ready queue yang akan dieksekusi oleh CPU, ya kan. Nah, yang akan memilih itu mana yang akan dieksekusi duluan, kira-kira seperti itu yang ada di ready queue. Nah, dari situ kita ada beberapa algoritma. Yang pertama adalah first come first serve atau FCFS, ya kan. Bayangkan saja misalnya di ini cukup sederhana. Jadi bayangan adalah algoritma yang ada di ready queue itu akan masuk ke dalam queue FIFO gitu, first in first out. Jadi sesuai dengan waktu kedatangan yang akan tiba duluan, dieksekusi duluan. Jadi katakanlah kita ada proses P1, P2, dan P3. Masing-masing proses dia punya burst time atau waktu eksekusinya lah, katakanlah 24, ini 24 milisecond, katakanlah 24 milisecond, terus P2 3 dan P3 3. Jadi ini waktu kedatangannya udah P1, P2, dan P3. Terus kita masukkan dalam suatu chart gitu, katakanlah jadi P1 langsung dieksekusi, ya kan. P1 langsung dieksekusi, butuh dia dieksekusi dari 0, misalnya dari 0 milisecond, berarti karena dulu 24 sampai selesai di 24 milisecond. Kemudian P2 ngantri dia kan, dia dieksekusi di 24. Dieksekusi 24, dia butuh burst time 3, berarti 24 tambah 3 menjadi 27. Nah, di 27 ini P3 dieksekusi. Dia nanti pakai burst time 3 milisecond. Nah, dari sini waiting time-nya berapa gitu. Kan waiting time perlu kita salah satu kriteria ya. Waiting time-nya berapa? Kalau P1 waiting time-nya 0 karena dia kan kebetulan tadi datang pertama langsung dieksekusi. P2 berapa? 24 karena dia nunggu dulu P1 selesai baru dia 24. P3 berapa? Nah, P3 adalah tambahan antara P1 dan P2. Jadi dia 27. Jadi di 27 milisecond dia baru dieksekusi. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya 0 ditambah 24 tambah 27 bagi 3 sama dengan 17. Nah, ini rata-ratanya 17. Terus kita coba lihat ada kasus yang lain. Ini pada ini kan P1, P2, P3. Sekarang kita amati kalau P2 datang duluan. Jadi P2 dulu, P3 baru P1. Di situ kelihatan P3 dieksekusi duluan, butuh burst time 3. Oke, berarti di 3 nanti P3 dieksekusi, terus ditambah burst time-nya 3 jadi 6. Baru di situ P1 dieksekusi. 6 ditambah berapa tadi? 24, maka berhenti di 30. Waiting time-nya berapa? Nah, P1 di sini cuma nunggu 6 sampai 6 milisecond dia langsung jalan. P2 karena dia datang pertama langsung jalan. P3 cuma nunggu P2, cuma nunggu 3 milisecond, berarti dia waiting time-nya 3. Rata-rata berapa? Rata-ratanya berarti 6 ditambah 0 tambah 3 bagi 3. Cuma 3. Nah, apa ini? Berarti urutannya ngaruh gitu. Urutannya ngaruh. Much better than previous case. Berarti di sini apa ya? Urutan dari si proses yang masuk duluan itu kalau kebetulan prosesnya singkat-singkat duluan baru yang lama itu waiting time-nya akan pendek. Tapi kalau kebetulan yang datang yang burst time-nya panjang duluan baru yang pendek, nah itu akan terjadi convoy effect atau short process behind long process. Nah, ini apa namanya?
proses-proses itu akan menunggu lama satu proses dulu yang besar akan dieksekusi, baru dia akan dieksekusi. Ini kan, satu proses besar dulu dieksekusi, baru dia akan dieksekusi. Nah, akibatnya apa? Akibatnya adalah ya waiting time-nya jadi lama. Rata-rata waiting time-nya lama. Setelah itu ada kemungkinan adanya convoy effect. Kalau kebetulan short proses yang datang di belakang long proses, ya ini akan menunggu menjadi lama. Nah, ini mungkin ya penyebabnya kita perlu consider ada namanya CPU bound dan IO bound. Tadi mungkin sudah kita bahas, sudah kita singgung juga apa itu CPU bound dan IO bound. Jadi apa ya, urutan dari proses yang datang ini sangat mempengaruhi waiting time. Jadi sebenarnya ini kurang apa ya, algoritma ini kurang bagus. Terus berikutnya ada namanya shortest job first scheduling. Nah, ini apa ini? Ini dari judulnya sudah kelihatan ya. Jadi shortest job first. Jadi yang job yang burst time-nya pendek itu dilakuin duluan. Jadi katakanlah setiap proses itu punya associated with each process the length of its next CPU burst. Ya, oke. Terus nah, ini short job first itu optimal. Optimal apa? Karena akan memberikan minimum time yang akan memberikan average waiting time yang minimal. Kan tadi yang pendek-pendek dulu dilakuin, baru yang panjang. Jadi waktu tunggunya menjadi lebih cepat gitu ya. Cuman ya permasalahannya apa ya, susah juga gitu. Susah untuk mengetahui length dari next CPU request. Jadi ya cukup sulit untuk mengetahui apa schedule proses berikutnya itu seberapa panjang sih gitu kan. Susah untuk memprediksi burst time dari eksekusi selanjutnya. Dan juga apa ya, di satu sisi nanti kalau kita lihat kan diurutin nih, burst time yang cepat akan dilakuin duluan. Jadi maka proses yang burst time-nya besar itu akan menunggu lama gitu, karena dia akan ditaruh di paling belakang. Oke ya, maaf ada sedikit gangguan. Oke, nah ilustrasinya seperti ini untuk short job first. Katakanlah si proses ada 4 proses, P1, P2, P3, P4. Nah, masing-masing punya burst time P1 6, P2 8, P3 7, P4 3. Nah, di sini akan dilihat yang mempunyai burst time paling singkat itu dilakuin duluan. Berarti P4 akan dijalankan duluan. Nah, dia butuh dari 0, dari detik ke 0 misalnya, terus dia butuh burst time 3. Berarti dia 3. Terus setelah itu yang kecil P1 ya, P1 dijalankan. P1 dijalankan dari detik ketiga misalnya sampai ditambah 6. Jadi dia sampai 9. Terus 9 siapa lagi yang pendek? Siapa yang pendek berarti 7. 9 tambah 7 16. Baru nanti terakhir P2. P2 16 ditambah 8 24. Rata-ratanya berapa? Rata-ratanya ya kita lihat saja di sini 3, oke. P1. Nah, P1 di sini ini urut dari prosesnya ya. Jadi P1 itu butuh 3. Terus P2 butuh 16 baru jalan. P3 butuh 9 baru jalan. P4 0, dia langsung jalan. Ditambah dibagi 4 7. Nah, ini rata-ratanya menjadi 7. Cukup optimal ya. Cuman tadi kelemahannya susah memprediksi proses nextnya itu burst time-nya berapa. Nah, dari sini juga ketika kita susah memprediksi, misalnya ini ada 4 proses, terus nanti datang proses lain. Nah, itu apakah proses lain yang datang walaupun burst time-nya lebih kecil akan diinteruptkan gitu, akan disisipkan di sini
scheduling chart ini untuk berjalan duluan. Nah, itu tergantung dari schedulingnya gitu. Schedulingnya tergantung dia itu menganut preemptif atau non preemptif. Jika preemptif nih, misal ada proses yang sedang dieksekusi di CPU, terus terdapat proses di ready queue dengan burst time yang lebih kecil daripada proses yang dieksekusi di CPU tadi, maka proses yang sedang dieksekusi di CPU akan digantikan oleh proses yang berada di ready queue. Nah, ini makanya disebut sebagai preemptive SRF atau short remaining time first scheduling. Jadi dia bisa nyela gitu. Nanti ini short remaining time scheduling. Nanti kalian bisa pelajari lebih detail nanti di sini. Jadi kita bisa memprediksi, dari prediksi itu kalau ketemu masuk proses yang lebih singkat burst time-nya akan diganti, akan dimasukkan ke CPU. Jadi proses yang di CPU yang lagi jalan, kalau burst time-nya lama terus datang yang singkat, akan ditukar tuh, yang singkat dijalanin duluan. Itu kalau kalau preemptif. Kalau non preemptif berarti CPU tidak memperbolehkan proses yang ada di ready queue untuk menggeser proses yang sedang dieksekusi di CPU. Jadi meskipun proses yang baru masuk itu punya burst time lebih kecil, itu dia nggak bisa menggantikan proses yang berjalan di CPU. Kira-kira itu kalau dia non preemptif. Nah, nanti kalian bisa pelajari lebih detail tentang ini, averaging-nya, exponential averaging. Nah, mungkin langsung saja lah, katakanlah kita menjalankan tadi yang shortest remaining time first. Jadi kita ada now we add the concept of varying arrival time. Jadi berdasarkan kita tambahkan satu keterangan waktu kedatangan. Katakanlah ada proses P1, dia waktu kedatangannya 0. Nah, ini 0 milisecond lah ya. Dia punya burst time 8. Nah, dia langsung dijalankan nih, P1 dijalankan. Terus tiba-tiba datang P2. Nah, dia katakanlah ke detik ke-1 ya, gampangannya. Detik ke-1 dia datang. Dia cuman punya burst time 4. Nah, di sini diinterrupt karena preemptif. P2 dijalankan duluan, dia punya burst time 4. Jadi dari 1 tambah 4, 5. Terus datang di sini P3. P3 datang 2. P3 datang di 2, dia punya burst time 9. Nah, lama, dia kan masih lama. Maka dia nggak diinterrupt, tetap jalan tadi yang P2 karena P2 cuma 4, 9. Terus P4 datang di detik ke-3, dia burst time-nya 5. Karena 5 lebih lama dari 4 nggak masalah, jadi P2 tetap jalan duluan. P2 jalan duluan sampai 5, detik ke-5 kan, 1 tambah 4, 5. Setelah itu siapa yang dijalankan? Ya, yang burst time-nya paling singkat. Burst time-nya paling singkat itu P4, dia karena 5. Dia dijalankan 5, berarti 5 tambah 5 sampai ke 10. Sampai ke 10 selesai, siapa lagi yang kan tersisa antara P1 dan P3, antara 8 9. Ya, 8 lebih cepat, maka 8 dijalankan P1. Karena tadi udah burst time-nya kan udah kepake 1 ya. P1 udah sempat jalan 1 detik katakanlah, berarti tinggal 7. Jadi 10 tambah 7, 17. 17 selesai, baru giliran yang terakhir P3. P3 berarti dari 17 ditambah 9 jadi 26. Nah, rata-rata menunggunya berapa? Berarti dari P1 dulu. P1 itu menunggunya adalah dia dijalankan di detik 10, padahal dia masuk detik 1 katakanlah. Jadi 10 kurangin 1. Kemudian tadi ini P1, ini P1 udah ya, ini kan tadi nggak dihitung, ini nggak nunggu, jadi P1 cuman 10 kurangin 1. Setelah itu P2 dia
datang detik ke 1 langsung dieksekusi detik ke 1, berarti 1 kurangi 1 0. Terus P3 dieksekusi di 17 padahal dia datang 2, berarti 17 kurangi 2. Kemudian P4 dia dieksekusi di 5 padahal dia datang 3, berarti 5 kurangi 3 2, berarti dia nunggu 2 detik katakanlah baru dieksekusi. Nah ini ditambah 9 tambah 0 tambah 15 tambah berapa nih, 2 dibagi 4 sama dengan 26 bagi 4 6,5 milisecond. Nah jadi ini adalah cukup optimal karena ini adalah tadi short job first yang preemptif, jadi dia bisa menyela proses yang sudah berjalan ketika proses yang datang itu lebih cepat berstemnya. Itu adalah short job first. Oke, sampai situ dulu. Selanjutnya adalah round robin ya. Jadi round robin ini kan apa sih istilahnya, gantian ya, menggilir ya. Jadi proses di antrian itu akan digilir satu persatu mendapatkan jatah di CPU. Jadi satu persatu akan diproses gitu kan. Nah, diproses sebesar apa atau selama seberapa lama itu sebesar dari time quantum key. Jadi setiap proses pasti akan dieksekusi di CPU dengan sebesar time quantum key. Jadi biasanya nih quantum key itu 10 sampai 100 milisecond. Jadi setelah satu waktu kuantum selesai maka proses diganti dengan proses lain. Terus nanti proses yang itu akan ditambah ke ready queue. Begitu seterusnya gantian satu proses. Jadi dari situ diperhitungkan bahwa tidak ada proses yang menunggu lebih lama dari n-1 kali key time unit. Jadi key-nya tadi berapa quantum unitnya. Jadi timer interrupt itu akan melakukan interrupt setiap quantum selesai, nanti akan dilanjutkan dengan proses berikutnya. Quantum selesai, proses berikutnya, begitu. Nah, di sini performance-nya adalah kalau kuantumnya itu large, jadi lama satu kuantumnya itu besar, itu ya sama saja dengan vivo sebenarnya. Tapi kalau key-nya terlalu kecil, maka akan banyak context switch, kan gantian, akan selalu satu proses belum selesai ganti lagi, proses berikutnya, proses selesai ganti lagi. Nah itu akan menyebabkan banyaknya context switch yang terjadi. Nah itu overhead ya, is too high. Contohnya nih, nah ini kalau di round robin misalnya ada proses P1, P2, P3 berstemnya 24, 33. Jadi kuantumnya 4 satuan waktu misalnya. Jadi yang pertama P1 dulu 0 sampai 4. Habis itu gantian P2. P2 kebetulan cuma butuh 3. Jadi 4 sampai 7 sudah selesai. Kemudian P3 ya, P2 tadi. Terus P3 7 sampai 10 selesai. Nah, habis itu P1 digantian. P1 4 ganti lagi karena ya cuma tinggal P1 ya, P1 lagi 4 tambah 4 lagi P1, 4 lagi P1. Ya ini typically itu higher average turnaround than SGF. Jadi kan turnaround turnaround adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu proses itu selesai ya. Rata-ratanya nih kalau dilihat kan P1 aja butuh 30, P2 butuh 7 sampai selesai, P3 butuh 10. Jadi ditambah aja tuh 30 tambah 7 tambah 10 dibagi 3, itu rata-rata turnaround. Rata-rata turnaroundnya itu lebih besar dari SGF, tapi better respon ya, karena P1 akan dijalankan, terus P2 jalan juga, P3 jalan juga, baru nanti P1 lagi. Jadi respon dari prosesnya itu lebih bagus. Nah ini key should be larger compared to context switch time. Jadi harus diperhatikan juga dengan waktu context switch. Jangan sampai
key-nya terlalu kecil, waktu satu kuantum terlalu kecil, kebanyakan switch. Nah ini key biasanya itu 10 milisecond sampai 100 milisecond, sedangkan konteks switch itu kurang dari 10 mikrosecond. Jadi sebenarnya konteks switch cukup kecil juga. Ya, kira-kira seperti itu ya. Terus di sini, nah ini kalau kita lihat untuk analisa konteks switch time-nya, misalnya nih proses time-nya 10, proses time 10, kuantumnya dikasih 12. Jadi ya 0 sampai 10 sudah selesai kan, kuantum nggak sampai 12 berarti tidak ada konteks switch. Terus misalnya kuantumnya 6, jadi dari 0 sampai 6 terus nanti switch lagi. Nah ini berarti sampai selesai itu butuh satu konteks switch. Atau kuantumnya satu satuan, berarti 01 ganti 12 23 itu ganti terus satu satuan, berarti butuh 9 kali konteks switch. Nah ini kalau konteks switchnya terlalu besar juga nanti akan memakan waktu di CPU-nya juga untuk switch. Tapi tadi kita lihat bahwa si konteks switch sebenarnya cuma 10, kurang dari 10 mikrosecond. Nah kemudian nih kalau ada kita perhatikan, jadi dari penelitian turnaround time terhadap time kuantum. Jadi sebenarnya time kuantumnya naik itu turnaround juga belum tentu naik juga, ini ada posisi dia turun. Ya dari sini nanti bisa dipelajari itu disimpulkan bahwa tipsnya adalah 80% dari CPU burst should be shorter than key. Jadi 80% dari CPU burst yang dibutuhkan oleh si proses itu kalau should be shorter ya kan, lebih pendek daripada si key-nya itu sendiri, waktu kuantum. Nah itu nanti akan efisien ya. Terus selanjutnya ada namanya priority scheduling. Di sini priority ya, jadi schedulingnya itu berdasarkan prioritas. Jadi setiap proses itu akan memiliki prioritas. Jadi dikasih prioritas, ada tandanya gitu. Misalnya prioritas 0 itu prioritas tinggi, jadi 0, 1, 2, 3. Jadi semakin angka prioritasnya semakin kecil, misalnya 0 itu lebih tinggi prioritasnya. Nah di sini nanti ada biasanya apa, prioritas itu ditentukan berdasarkan karakteristik juga gitu. Misalnya time limit, memory management, access file, terus perbandingan antara CPU burst dengan IO burst misalnya, atau tingkat kepentingan proses. Nah itu sebagai analisa untuk memberikan kriteria mana yang prioritasnya tinggi, mana yang rendah. Nah di situ ketika prioritas tinggi dan rendah, kita juga tetap kembali lagi bisa pakai preemptif atau non preemptif. Kalau preemptif berarti jika ada proses yang datang baru yang prioritasnya lebih tinggi, maka proses yang sedang dijalankan itu akan dihentikan. Terus CPU akan menjalankan atau mengalihkan ke proses yang prioritasnya setinggi tadi gitu. Yang walaupun baru datang, kalau dia tinggi akan ditukar gitu. Sementara kalau non preemptif itu proses yang baru datang itu tidak dapat mengganggu proses yang sedang berjalan, tetapi mungkin hanya diletakkan di depan queue. Jadi queue-nya jadi di depan gitu, di urutan antrian, tapi tidak bisa menyela CPU yang sedang memproses suatu proses. Nah di sini masalahnya apa? Jadi masalahnya adalah adanya starvation. Low priority process may never execute. Jadi kalau prioritasnya rendah ya bisa aja dia nggak pernah dieksekusi karena bakal istilahnya ya prioritas rendah gitu, harus yang tinggi-tinggi dulu dieksekusi terus. Jadi dia nggak kebagian. Solusinya apa? Nah ada namanya aging. Jadi as time progresses increase the priority of the process. Jadi berjalannya waktu, dengan berjalannya waktu maka si proses itu akan ditambah prioritinya gitu. Jadi misalnya setiap 10 menit prioritas dari masing-masing proses
dalam queue akan dinaikkan satu tingkat. Jadi yang prioritasnya 5 misalnya 10 menit dia jadi 4, nanti yang 4 jadi 3, yang 3 jadi 2, jadi lama-lama prioritasnya naik. Nah kalau gitu ya pada suatu waktu pasti semua program nanti prioritasnya jadi akan dapat jatah gitu, akan misalnya prioritasnya jadi 0 gitu, jadi dia dapat prioritas tertinggi at the end of the day ya. Kira-kira seperti itu untuk mengatasi starvation. Nah ini priority scheduling contohnya. Misalnya proses ada P1, P2, P3, P4, P5, ada burst time. Nah ini ada priority-nya nih. Priority 1 itu paling tinggi, angka priority makin rendah makin tinggi. Jadi yang dijalani duluan yang P2, habis itu P5 karena prioritinya 2, habis itu P1 prioritinya 3, habis itu P3 baru P4. Average waiting time-nya 8,2 mikrosekon atau milisekon. Nah, nanti bisa dibandingkan dengan yang lain. Nah ini kalau ada priority scheduling di-combine dengan round robin, jadi ada P1, P2, P3, P4, P5, ada yang prioritinya sama, misalnya P2, P3 dia prioritinya 2, P1, P5 prioritinya sama-sama 3. Nah ini di round robin, jadinya adalah P4 dulu priority 1 jalan, terus priority 2 P2 dan P3 kan. Nah ini digantian aja, gantian round robin pakai kuantum berapa nih, 2, satu kuantum 2 satuan, berarti P2 P3 P2 P3 P2 P3 gitu sampai nanti habis, baru nanti yang lain P1 sama P5 ya round robin juga, P1 P5 P1 P5, kira-kira begitu. Oke, nah ini multi level queue nanti bisa kalian baca sendiri. Intinya sih ada beberapa prioritas sama, highest priority, lowest priority. Misalnya real time proses dia itu tertinggi kan, prioritinya namanya real time, berarti dia harus ada request dia langsung ada respon ya, highest priority. Terus nanti sistem proses, interaktif proses, batch proses. Ya ini urutannya nanti bisa kalian baca kenapa ini urutannya seperti ini. Oke, bisa coba. Nah selanjutnya kita bahas multiple processor scheduling.